Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Roma 9 ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara, terkadang timbul pertanyaan di dalam hati kita, mengapa Tuhan seringkali memakai orang-orang dengan latar belakang hidup yang buruk, hidup yang tidak baik, tetapi dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada bekas orang jahat, dukun, bekas pelacur, bekas penjudi atau peminum yang mengalami jamahan tangan Tuhan, lalu menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai secara luar biasa. Apakah tidak ada orang yang lebih baik yang layak menjadi hamba Tuhan? Saudara, disinilah kita melihat keajaiban dan kebesaran tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup mengubah hidup seseorang. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami jalan dan cara Tuhan dalam memilih hamba-hambanya. Pilihan manusia selalu berdasar pada apa yang terlihat secara kasat mata. Ini bertolak belakang dengan cara pandang Tuhan yang melihat sampai ke lubuk hati manusia. Ya, Roma 9 ayat 15 dan 16, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita pasti terheran-heran bagaimana Tuhan memilih dan mengurapi Daud untuk menjadi raja. Bukankah abang-abang Daud jauh lebih gagah perkasa dan lebih layak menjadi raja menurut penilaian manusia? Bahkan ketika Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Justru yang dipilih Tuhan adalah Daud yang sedang menggemelakan kambing domba. Ketika Daud datang, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Saudara yang terkasih, begitu juga ketika Tuhan pilih Saulus menjadi hamba Tuhan, secara manusia ini tidak masuk akal, sebab dia seorang penganiaya jemaat dan turun berperan dalam kematian Stefanus. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Saudara, karena itu ingatlah, hanya Tuhanlah yang punya hak untuk memilih dan menentukan seseorang untuk dipakainya. Biarlah kita hidup berkenan, kita menyerahkan sepenuhnya otoritas kepada Tuhan, dan ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati hidup kita berlimpah-limpah dan menjadikan kita alat kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk perkenanan Tuhan, agar kami semua dapat mendengarkan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dari hidup kami, yaitu kami sungguh-sungguh hidup berkenan, dan kami menyerahkan seluruh otoritas kepada Allah yang memegang otoritas atas hidup kami semua manusia. Terkadang kami hanya melihat manusia dari rupa saja, tetapi Engkau Allah Tuhan yang sanggup mengubah hidup seseorang dari yang buruk menjadi berkat. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ketika Tuhan menyatakan firman ini, kami semua ditegur. Kami yakin dan percaya ketika kami dipakai oleh Tuhan untuk jadi alat kemuliaan nama Tuhan, itu bukan karena gagah kuat kami, tetapi semua itu karena kemurahan Tuhan. Hati Tuhan yang benar-benar mengetahui kepada siapa Tuhan inginkan untuk hidup memberkati banyak orang, membawa banyak orang datang berjumpa dengan Tuhan. Biar hidup kami didapati
taat dan setia, sehingga kemurahan Tuhan juga menjadi bagian dari setiap kami yang mendengarkan firman Allah saat ini, dan hidup kami tetap jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, ini hidup kami pakailah sesuai dengan kehendak-Mu, dengan rencana-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.